Berdasarkan tiga kondisi sektor basis inilah kita berpikir bahwa yang paling tepat adalah politeknik. Makanya mengarah kepada politeknik. Mengharapkan, sangat mengharapkan supaya memang di Aceh Timur wajib sebenarnya. Apalagi sudah ke tingkat yang wajib ya. Tingkat yang wajib. Harus lahir memang satu perguruan tinggi di Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Jufrizan Channel. Hari ini Yayasan Tapencerang Nanggro yang berinisiatif untuk membangun perguruan tinggi dalam hal ini politeknik, hari ini mengagendakan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRA yang saat ini sedang melakukan reses. Kita dari Yayasan akan menyampaikan aspirasi dan saran dan masukan terkait dengan rencana pendirian politeknik. Nah, untuk pertemuan perdana hari ini sudah diagendakan dengan anggota DPRA Muhammad Yunus, dan nanti akan berlanjut dengan dari fraksi ketiga yaitu Pak Muhammad Makam. Mungkin dalam pembahasan nanti akan berbicara ke masalah substansial terhadap latar belakang, tujuan beserta target-target yang ingin dicapai oleh Yayasan Tapencerang Nanggro. Oke, yang kita tunggu anggota DPRA ataupun Ketua Komisi 1 Tuku Muhammad Yunus yang berasal dari Dapil 6 Aceh Timur sudah hadir dalam rangka diskusi dan silaturahmi terkait dengan Yayasan Tapencerang Nanggro Aceh Timur, terutama sebagai cikal bakal pendirian Politeknik Aceh Timur. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dari Yayasan Tapencerang Nanggro ada Dr. Handes Nurdin, beliau merupakan akademisi. Kemudian ada Bang Yahya IS atau Yahya Bukayer, anggota DPRA Aceh Timur. Kemudian ada Pak Firman Dandi, SI, dan juga merupakan Ketua Yayasan Tapencerang Nanggro, dan juga beliau merupakan seorang birokrat. Kemudian Pak Dahrianur, beliau juga pegiat pendidikan. Kemudian ada Muhammad SHMH, intelektual muda, pasca sarjana dari Malang. Kemudian ada Muksin Alatas, SSI, juga intelek muda, juga merupakan dari Kemendikbud RI. Kemudian ada Nyak Musa, SI MSN, beliau seorang politisi dan juga akademisi. Kemudian ada juga Zulmi, intelektual muda. Inilah para inisiator dan beberapa lain yang belum hadir yang menggagas. Oh, ada satu lagi, Kaidir SE, beliau merupakan aktivis dan juga LSM yang tergabung selama ini merupakan inisiator untuk wacana pendirian perguruan tinggi Aceh Timur. Dari rangkaian diskusi beberapa kali sehingga mengarah kepada politeknik sesuai dengan unggulan lokal yang ada di Aceh Timur di bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan. Maka untuk langkah selanjutnya setelah inisiator mempersiapkan legalitas, alhamdulillah sudah keluar dari Menkumham. Tahap ini kita masuk pada hal teknis dan substansi untuk target bagaimana secepatnya politeknik terbangun di Aceh Timur. Apalagi kita menargetkan dari yayasan tahun 2022 sudah bisa menerima mahasiswa baru. Nah, dalam hal ini Yayasan Tapencerang Nanggro tentu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder, salah satunya dari anggota DPRA asal Aceh Timur yang memiliki kewenangan yang untuk memperjuangkan perguruan tinggi atau politeknik ini di level provinsi. Maka hari ini latar belakang tersebut maupun langkah-langkah apa yang mungkin secara detail bisa disampaikan oleh Ketua Yayasan langsung Bapak Mandari. Silakan.
haula wala quwata illa billahil azim. Yang kami hormati, yang teristimewa, Yunus sudah sedia hadir dengan undangan kami. Kebetulan juga dalam kondisi reses, alhamdulillah beserta seluruh rombongan. Dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian, pengurus yayasan Tapena Pakicara yang pernah Wajib. Jadi Tengku Yunus dalam hal ini kita yayasan ini adalah sebuah lembaga yang akhirnya terbentuk untuk menjawab proses sekian lama yang sudah dilewati, mulai dari sejak wacana-wacana inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh Timur bahwa perlu hadir sebuah perguruan tinggi di Aceh Timur. Akhirnya melalui sebuah diskusi panjang beberapa kali dengan lintas tokoh, lintas profesi, kita mengerucut kepada bahwa harus politeknik. Kenapa politeknik? Karena inilah sebuah pendidikan vokasi yang mengarah kepada pemanfaatan sektor basis Aceh Timur. Sebagaimana kita ketahui, kita punya keunggulan di perikanan, kita juga punya potensi besar di pertambangan dan juga pertanian. Kita wilayah barat itu potensi pertanian luar biasa. Berdasarkan tiga kondisi sektor basis inilah kita berpikir bahwa yang paling tepat adalah politeknik. Makanya mengarah kepada politeknik. Kita tidak akan dirikan perguruan tinggi yang prodi umum, karena kita sudah ada Unimal di Sulawesi sebelah barat dan sebelah timur kita sudah ada UNSAM. Nah, jadi kita tidak cep dan cep kalah. Jadi kita tidak bergerak di bidang itu karena memang kita tujuannya adalah memanfaatkan sektor basis kita, keunggulan kita, di mana tujuannya nanti alumni daripada politeknik ini kita harapkan bisa langsung mengisi lapangan kerja yang ada. Jadi hari ini kita coba start mengambil langkah lebih awal, memulai pendidikannya. Kita harapkan 2-3 tahun alumninya sudah siap pakai untuk segera mengisi lapangan pekerjaan yang sudah ada. Dan itu kita harapkan dengan perkembangan ke depan Aceh Timur terus berkembang, potensi ini bisa ditingkatkan lebih maksimal, yang belum ada kita munculkan. Dengan begitu sudah pasti nanti Buya Krung yang akan meraski. Jadi tidak akan lagi terjadi Buya Krung tendang-tendang, Buya Tama meraski. Karena apa? Kita tidak siap. Anak-anak mudanya hanya siap. Nah, dalam konteks hari ini keberadaan kita adalah mempersiapkan ini. Jadi Buya Krung tanya atau bicara, insya Allah Buya Krung kita lah yang akan mengisi lapangan kerjaan ini. Mereka yang akan mengisi sekaligus manajemen. Jadi konteks pertemuan kita pada hari ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Bang Nasri tadi, kami menyampaikan sebagai laporan juga kepada Tengku sebagai salah satu wakil kami di parlemen. Kami mohon dukungan, saran, mungkin masukan-masukan dari Tengku apa kira-kira yang memang bisa untuk kita bersinergi mewujudkan itu. Nah, karena prosesnya hari ini proses yang sudah kita jalani 24 Juni terakhir kemarin 2021, legalitas yayasan sudah terbentuk. Tinggal hari ini kita masuk kepada mekanisme pendiriannya, pendirian dan lain-lain. Dan itu dekat kita akan segera komunikasi Dikti dengan Aceh untuk tanggal perizinan dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke dalam pertemuan ini. Yang kita brainstorming bersama. Nanti rekan-rekan silahkan, walaupun ada yang ingin disampaikan pikiran-pikiran, kita diskusikan bersama. Mungkin pengantar dari kami itu hal-hal lain mungkin yang sifatnya ada yang mungkin perlu pertanyakan, kita akan jelaskan secara bersama-sama. Demikian, silakan. Alhamdulillah yang bertindak selaku ketua yayasan serta ada Bang Masri, Bapak selaku beliau juga kepala SMP, kalau masih kepala SMP ini juga Pak Nurdin ya. Bang Yaya dan Panglima kita di Sago ini cukup kebetulan beliau Panglima sekarang, Bang Latio dan Bang Musa
serta rekan-rekan ado-ado Bandung yang memang sangat butuh pikiran-pikiran dari ado-ado. Kamu kadang-kadang kalau kamu katuhannya wate membuka pintu kuno rencana menurut pegah kuno nyo wate tebik dari rumahnya tapi perlu lah dapat katu dia waktunya kadang ada misi yang sebuah minggu gitu mungkin kan faktor usia ya. Jadi alhamdulillah jauh hari sebenarnya saya sering komunikasi sama Bang Yaya tentang masalah ini. Dan secara prinsipnya saya pribadi memang sangat-sangat mendukung secara pribadi sangat, dan juga saya ingin duduk yang begini sebenarnya. Sering saya sampaikan sama Bang walaupun melalui via telepon. Dan terakhir sekali terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penggiat atau pendiri yayasan ini yang telah mengundang saya. Saya sangat merasa terhormat dalam silaturahmi ini, karena seperti sabda Rasulullah, di antara banyaknya fadilah silaturahmi itu di antara bertambah saudaranya, panjang umurnya, diampunkan dosanya, dan bertambah rezekinya. Itu di antara banyaknya fadilah silaturahmi. Nah, insya Allah juga pada hari ini saya sudah dapat bertemu dengan Bang Masri yang mungkin sering main di Facebook dengan Bang Musa. Itu kan fadilah daripada silaturahmi. Nah, dalam hal ini saya rasa ini menurut pendapat pribadi saya. Yang pertama saya sangat mendukung, yang kedua mungkin ada beberapa langkah memang yang perlu kita tempuh, walaupun memang itu agak sedikit menyita waktu. Karena kami di sini dan rekan-rekan juga kita dengar juga, saya rasa memang mereka juga sangat antusias ataupun sangat mengharapkan, supaya memang di Aceh Timur wajib sebenarnya, apalagi sudah ke tingkat yang wajib ya. Tingkat yang wajib. Harus lahir memang satu perguruan tinggi di Aceh Timur. Nah, pendapat pertama saya seandainya bisa, kalau memang ada waktu, kalau memang di sini kan untuk kita kumpulkan kami ini kan agak susah. Misalnya saya ada waktu, Bang Is nggak ada waktu, Martini nggak ada waktu, Ayam Marhaban, Guna. Seandainya bisa, kalau memang ada waktu, nanti saya ngomong sama Ayam Marhaban, saya ngomong sama Bang Is Martini dan si Banta, minimal kalau memang pun kami nggak lengkap, minimal kita duduklah sekali, barang ada 4, 5, 6 kami. Jadi seandainya pun kami menembak ke sana itu sekali tembak, pelurunya sekali keluar. Begitu. Jadi nggak terjadi simpang siur. Itu pendapat yang pertama. Memang harus kita duduk bareng dengan seluruh dewan yang ada kita di Dapil 6. Kita ini nggak pandang warna. Yang penting apapun warnanya, Politeknik di Aceh Timur wajib lahir itu. Kita keluar dari warna-warni itu. Nah, jadi itu yang pertama, itu harapan saya. Yang kedua, mungkin saya juga tidak begitu paham tentang ini, masukan-masukan dari Bang Dandi ataupun dari adun-adun yang ada di sini, saya menunggu. Misalnya di mana ada masalah, di sini tunggu. Saya pribadi siap. Lu siap ya pengen Bang Dandi. Siap ya pengen Bang Nyak Musa. Nggak ada istilah nggak ada waktu. Dicoba saja nanti kalau nggak percaya saya. Tunggu pengen kamu jak kena saya pandai. Siap lu ya tu ulun drone ulun me pak tempatnya. Nya nulun pribadi demi lahirnya anak itu. Sangat mengharapkan kemenangan mungkin dari Lun, dan karena apa kan yang tanya puputnya nak puput yang sangat mulia. Itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan itu memang surat pertama juga turun, bukan surat lain selain surat Iqra, bacalah. Dan ini bagian daripada itu. Ini bagian daripada kita berbuat perintah Allah dan anjuran Rasulullah untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan saya yakin anak Aceh Timur cukup bagus-bagus. Mungkin dari saya ala kadar dulu, mungkin ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan. Saya juga perlu masukan mungkin. Karena walaupun sharing dengan Bang Yahya, tapi ini kan baru bertemu yang begini rupa bertatap muka langsung kan baru ini. Ya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih
atas kawan-kawan khususnya Bang Danji dan Bang Masri, Bang Bin dan Bang Hamzah yang telah mengundang saya untuk diskusi dalam hal ini. Begitu mungkin. Sekian, terima kasih. Ya. Sebenarnya tentu nyat maksud kamu memang. Jadi step selanjutnya adalah itu. Makanya kamu memang step pun nak merompok secara person by person agaknya ile. Secara satu demi satu. Tujuan dia supaya ada poin-poin yang kita bicarakan lebih serius, lebih khusus. Mungkin kan pemikiran-pemikiran drone ini secara personal kita tampung begitu. Walaupun setelah itu step berikutnya baru kita duduk bersama. Karena akhirnya harapan kita memang ada sebuah mungkin ini karena kebetulan sudah juga sedang reses. Ada kesatuan arah berpikir dalam reses kali ini untuk mengarahkan pokok-pokok pikiran anggota DPRA khusus Dapil 6 Aceh Timur itu di 2020 itu mengarah kepada mendukung setiap tahapan yang kita akan wujudkan untuk berdirinya Politeknik. Gede arahnya tentu. Makanya ini alhamdulillah sangat nyambung, walaupun kita belum sampaikan tadi tentu sudah bisa punya pemikiran yang sama. Kalau bukan kita bilang membaca tapi pemikirannya sama, berarti kita berada dalam pemikiran yang sama. Jadi insya Allah tentu sebenarnya tinggal kita agendakan. Dengan panjang berarti stepnya setelah di sini kita akan agendakan khusus. Apakah nantinya tergantung kesepakatan, apakah kita yang berangkat ke Banda Aceh bertemu dengan wakil-wakil kita di Banda Aceh kumpul satu tempat, atau kita kami pulang, cuman pulangnya kadang itulah masalahnya kan Tidak bersamaan. tinggal tersepakati itu Bang. Pokoknya intinya step selanjutnya adalah itu. Banda Acehnya hanya jauh. Ya, Banda Aceh juga kan jauh. Tidak ada masalah. Sekaligus ya kan diskusi bebas. Lu sambung maksud Bang tadi. Walaupun memang langkah akhir lu kamu mengarah. Langkah akhir ini kita bersama kamu bantu. Nah, cuman ya merasa semua semua manusia kan itu fitrah manusia semua perlu dihargai. Nah, itu dalam hal ini juga mungkin jadi kan si golem dikumpul menyuluh juga tidak mampu karena beda. Menyuluh itu juga mungkin belum pribadi ada geli bagi ya abon kurangnya siap ada kan manusia kan nggak sama. Ada kita berhirup marwah segala macam dalam halnya lung lupa gak dile lagi konsep lung drone lagak ada duduk ngelung duduk ngaya duduk menit boom itu maksudnya. Nah kalian kan hasil reses kamu diantaranya ilun mesti mengalun pegang hasil reses lu nasakoh jalannya payah pegang hasil ayah marhaban dukunya payah pegang contoh hasil Bang Is jalannya payah pegang hasil bersama Politeknik Pak. Akhirnya bersinergi. Jadi tahapan yang saya tempuh semua sistematis. Harapannya lain-lain mungkin ringan-ringan ada yang ingin disampaikan? Paling telat awal September kita minta atau kita mewakili. Boleh, nggak ada masalah. Jadi kan intinya kita bisa bertemu di sini. Kita fleksibel, bisa kita bertemu di sini, bisa selesai itu baru kita sampai 3. Saran lu lebih cukup. Atam ya KPP kita tulis. Tanggal sekian harus duitnya karena nyokor ayo tanah tanpa. Makanya di situ apakah juga buru-buru. Yang penting ada yang jalan. Setelah apa itu jadi buru-buru. Target OT kadang-kadang harus kok. Nyokon informasi Bang Is mungkin ke Banda. Jadi yakin lon. Nah, yang penting lah mulu sikurangnya target kitanya putar. Bisa ketemu. Bisa ketemu ngelurunya. Penting salah lonnya. Ya tambahan untuk di poin berikutnya apa-apa yang kita persiapkan sudah bawa. Demikianlah diskusi dan perbincangan hari ini antara Yayasan Dapil Menangro dengan anggota DPRA dan juga Ketua Komisi 1 Tengku Muhammad Yunus. Alhamdulillah dari hasil diskusi anggota DPRA Tengku Muhammad Yunus sangat mendukung terhadap rencana pendirian Politeknik Aceh Timur karena juga beliau sangat berharap alhamdulillah sudah diinisiatif oleh Yayasan Dapena dan ini disambut dengan sangat apresiatif dan antusias dan beliau juga siap memperjuangkan
untuk kelanjutan daripada yayasan Patina ataupun Politeknik. Dan juga selanjutnya juga Yayasan Tapjaro Nangro juga akan berdiskusi dengan anggota DPRA lainnya yang berasal dari Timur, sehingga melahirkan suatu sinergisitas dan persepsi yang sama, sehingga dalam proses pembangunan politik ini akan berjalan lancar dan sukses, dan Inan ini adalah milik Aceh Timur bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Singkat, padat, termakna. Ya. yang menurut kamu Ya. Oke.